Dusara meminta Asoka untuk menyatakan tuduhan terhadap Nirankush. Asoka mengatakan, sebelum melakukan itu, seperti halnya Nirankush, saya juga ingin memberikan hadiah. Bolehkan saya membawanya ke sini? Bindusara setuju. Asoka memanggil para tenaga kerja untuk membawa hadiah itu ke dalam. Acarya berjalan bersama para tenaga kerja yang membawa beberapa kotak harta karun berukuran besar. Semua orang terbelalak. Mereka tampak terkejut. Untuk apa semua ini? Mereka pun semakin tegang ketika melihat banyak uang dan perhiasan di dalam kotak tersebut. Nirankush tampak bingung. Bindusara bertanya, di mana kamu menemukannya? Dan milik siapa ini? Asoka mengatakan, sebelum saya menjawabnya, saya ingin permintaan maaf atas kebohongan. Kalau saya sudah tahu rahasia Gona, sebenarnya saya tidak tahu. Kemungkinan Gona sangat kuat ketika seseorang yang mendukungnya berada di dekat kita. Oleh karenanya, saya mengatakan kebohongan itu, sehingga orang itu dapat mengingatkan Gona. Selanjutnya Gona akan dipaksa untuk bereaksi. Asoka juga menceritakan tentang peristiwa pada saat perburuannya, di mana itu bukan motifnya yang sebenarnya. Asoka mengatakan, sebelum saya bisa menangkap orang yang menyerang saya karena ada kecelakaan dengan Padmawati, saya harus buru-buru datang padanya. Asoka kemudian menceritakan semuanya apa yang terjadi. Bagaimana ia menghubungkan pernyataan yang diberikan oleh pekerja pajak Gona yang ditangkap. Sebelumnya, dia menunjukkan bagaimana Daxin memiliki hubungan dengan Nirankush. Nirankush membantah keras semua tuduhan. Dia mengatakan, saya tidak tahu apa-apa tentang Gona. Tolong jangan salahgunakan status Anda sebagai pangeran. Asoka tampak tegang. Dia menunjukkan bahwa tidak mungkin bahwa Nirankush tidak tahu tentang hal ini. Siamak mengatakan, ini mungkin saja karena bahkan kita pun tidak memiliki petunjuk. Kemudian Asoka mengingatkan kejadian minggu sebelumnya, ketika dia berhadapan dengan Nirankush dan membebaskan para budaknya yang terikat. Dia juga menunjukkan Devi sebagai saksi. Devi mengatakan, saya bersama ayah saya dan banyak lainnya. Kami semua akan diserahkan kepada Gona oleh Nirankush. Saya berterima kasih kepada Asoka karena telah menyelamatkan kami semua. Nirankush mengatakan, dia adalah teman Asoka, dan dia berbohong. Kaurvaki mengatakan, Devi adalah teman saya. Dia tidak akan berbohong. Asoka mengatakan, kita harus percaya. Dengan gitu banyak bukti dan sebagai saksi. Susima mengatakan, tidak ada yang perlu dipanggil, karena tidak akan ada yang berani berbohong atas nama Tuhan. Asoka mengatakan, mereka yang takut pada Tuhan tidak akan menyiksa orang yang tidak bersalah, seperti yang dilakukan oleh Nirankush. Tentu sangat mudah berkomplot untuk menyingkirkan tuduhan. Aku juga menjadi saksi atas kekejaman Nirankush kepada semua orang, bahkan pada keluargaku sendiri. Nirankush mengatakan, pada saat itu, Anda bahkan tidak mengakui diri Anda sebagai Asoka. Asoka bertanya, lalu mengapa Anda datang ke sana? Asoka mengingatkan semua kekejamannya. Nirankush kembali membantah. Fit juga menegaskan hal yang sama. Nirankush menyangkal dan menegaskan kalau dia tidak mengetahui apa-apa tentang Gona. Susima mendukungnya. Dia bertanya pada Asoka, apakah kamu memiliki bukti kuat sehingga kami bisa percaya? Bindusara mengatakan, setelah Nirankush menyangkal semua tuduhan yang dibuat terhadap dirinya, maka kita membutuhkan bukti yang lebih solid. Asoka mengatakan, kalau kalian perlu bukti, maka bukti akan diberikan. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi kita masih percaya dan tidak menuntut bukti untuk itu. Dia berteriak, dan karung yang berisi tubuh Daxin jatuh di tanah. Semua orang terkejut melihat ini. Nirankush kaget dan tidak sengaja menyebut itu Daxin. Asoka bertanya, siapa ini? Nirankush mengatakan ini adalah Daxin, ajudan Gona. Kemudian ia menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Bindusara marah. Asoka dan Kaurvaki merasa menang. Susima dan Siamak tegang. Asoka mengatakan, saya telah berbohong tentang penyerang yang hidup, hanya untuk membuat Nirankush terkejut. Saya kecewa karena kehilangan Daxin. Tapi kemudian ada harapan baru. Dia menceritakan Nadia bertemu Acarya di hutan, sementara ia dengan Kaurvaki. Acarya meminta dia untuk datang karena semua yang menunggunya.
kemudian meminta kudanya mengantar Kaurvaki dengan aman. Lali Acarya mengatakan kepadanya tentang langkah berikutnya. Asoka mengatakan kalau setelah kehilangan Daksin, dia kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi setelah itu dia memiliki ide, dan bahwa mayat akan membantu dia untuk mengungkap kebenaran. Tapi dengan beberapa pengaturan dan bantuan Acarya. Asoka mengatakan pada Bindusara, saya harus melakukan drama ini supaya Anda dapat melihat sendiri bahwa Nirankush tidak mengatakan kebenaran sedikitpun. Bindusara bertanya pada Nirankush, bagaimana berani Anda melakukan ini? Bagaimana berani Anda berkhianat dan memihak pada Guna? Nirankush tampak bingung. Bindusara mengatakan bahwa dia tahu apa hukum untuk pengkhianatan. Nirankush meminta maaf dengan sangat dan mengatakan, saya tahu, tetapi Daksin membungkam kami. Saya terlalu takut untuk melaporkannya. Tapi saya tidak memiliki petunjuk tentang siapa atau di mana Guna hidup. Asoka kemudian meminta saudara-saudaranya berada di pihaknya sekarang. Diamnya mereka dapat berarti dua hal. Bahwa mereka berada di pihak Nirankush atau mereka adalah idiot. Susima mengatakan bahwa mereka salah paham. Dan Nirankush harus diberi hukuman mati untuk pengkhianatannya. Nirankush takut dan meminta maaf. Bindusara meminta agar Nirankush ditangkap. Dia mengatakan pada Nirankush, saat ini Anda masih hidup hanya untuk kematian Guna. Jika Anda tidak mematuhi, maka kematianmu bisa dipastikan. Nirankush terus memohon sementara dia dibawa pergi. Kemudian Bindusara mengatakan pada Acarya untuk mengambil semua pajak dalam bentuk uang dan barang berharga itu. Asoka kemudian mengatakan bahwa untuk memperbaiki kesalahan ini, seperti yang ia buat 10 tahun yang lalu, dia meminta setengah dari uang ini untuk keamanan. Sisanya dimasukkan pada kekayaan negara sebagai pajak. Dan tahun ini, masyarakat akan dibebaskan dari pajak. Bindusara menyetujui dan mengumumkan apa yang diinginkan oleh Asoka. Semua bergabung bersama-sama, serta merayakan keputusan ini. Pujian berkumandang untuk Asoka. Bindusara turun ke bawah tahta lalu memeluk Asoka. Bindusara mengatakan pada Asoka bahwa ia bangga padanya, karena ia adalah anak yang paling mampu. Asoka terkejut. Kemudian Asoka menyadari bahwa ia hanya berhalusinasi. Dia melihat Bindusara sebenarnya turun dan menantinya, bukannya memeluk. Bindusara mengatakan, kamu telah membuat Guna lemah dengan serangan ini. Saya yakin kamu akan segera menemukan Guna. Dia kemudian meninggalkan ruang sidang. Siamak dan Susima tampak marah. Sementara Nirankush dibawa pergi. Mahatmatya mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir tentang mengatakan kebenaran tentang Siamak dan Susima, atau yang lainnya. Bersiaplah untuk konsekuensi. Dia takut. Kemudian Asoka menghadapi Nirankush. Sambil menuangkan air dia meminta Nirankush untuk mengatakan segala sesuatu yang dia tahu tentang Guna. Karena itu akan menguntungkannya. Seperti hari ini atau besok, akhirnya dia akan mencapai Guna. Nirankush sangat ketakutan. Setelah Asoka pergi, Nirankush dibawa oleh prajurit. Dia menjadi trauma melihat air. Sementara Asoka berjalan di koridor dan Kauravaki datang padanya. Kauravaki bertanya, mengapa kamu melakukan itu? Sambil menunjukkan kavac di tangannya. Asoka mengatakan, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kauravaki mengatakan kalau dia ingat sebagian hal. Dia mengatakan kalau Asoka telah memanggilnya dengan namanya. Asoka berpura-pura dan tampak sangat santai. Dan mengatakan, aku tahu namamu. Kauravaki berharap kalau Asoka akhirnya mengenalinya. Dia menunggu Asoka berbicara, layar membeku di wajahnya.